Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Dan ini kita lakukan karena kita bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah yang kita lakukan selalu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar bahwa seseorang akan selalu mengalami yang namanya keimanan yazid wal yankus. Iya benar. Yazid artinya bertambah. Yankus artinya berkurang. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya posisi keimanan kita begitu meningkat. Keyakinan kita yang begitu kuat. Hati kita yang begitu mantap. Tauhid kita yang luar biasa. Dan saat itu iman kita yazid. Iman kita bertambah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebiasaan kita yang selalu berupaya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bisa kita lakukan seringnya berzikir kepada Allah. Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kita kepada Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Ada kalanya keimanan seseorang juga yang kus. Dia turun, dia berkurang. Tapi jangan sampai yang kus keimanan kita, berkurang keimanan kita. Seperti terjun payung yang tinggi kemudian habis merosot, terperosok ke dalam. Bukan. Paling tidak ketika kita yang kus, kita berkurang keimanan kita, tapi kita masih pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih pada batas-batas takwa. Sebagaimana secara umum kita mengenal bahwa takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Namun terkadang yang kus adalah saat-saat iman seseorang turun. Mengapa muncul keimanan kita, sahabat rukun, bisa turun? Karena ada bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke telinga, membisikkan ke dada manusia. Minal jinnati wan nas. Kadang bisikan itu, bisikan jin, atau bisikan itu justru dari kawan, sahabat, rekan, tetangga, dan yang lainnya dari manusia. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada bisikan, maka bisa memungkinkan iman seseorang yang kus, merosot, turun. Dan bisa jadi yang kedua, keimanan seseorang bisa yang kus dikarenakan apa?
Dikarenakan tidak siapnya kita menerima atau menghadapi dari cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat rukun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Jangan engkau mengira, kata Allah, ketika kamu sudah menyatakan, ya saya beriman kepada Allah, tidak akan kamu hadapi, tidak akan kamu terima, tidak akan kamu rasakan cobaan-cobaan dariku, kata Allah. Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Dan ketika cobaan ini datang, ketika tantangan ini ada dalam diri kita, ketika musibah itu dialami oleh kehidupan kita, maka bisa jadi ini menjadikan seseorang yang keimanan seseorang akan menjadi turun. Sahabat rukunnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seseorang meyakini dengan keimanan yang luar biasa, sesungguhnya bisikan, sesungguhnya cobaan yang Allah berikan akan kita jadikan kekuatan yang maha dahsyat untuk semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering orang mengalami resiko dalam kehidupan, gangguan, musibah, kemelaratan, kesengsaraan, penderitaan. Mereka menganggap Allah jauh dari mereka. Mereka menganggap Allah tidak bersama mereka. Mereka menganggap bahwa Allah sudah tidak mengijabah doa-doa mereka. Mari, habis satu ceritakan ilustrasi bagaimana sebenarnya pandangan kita kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada seorang anak bersama bapaknya, mereka berkendaraan berdua goncengan dengan sepeda motor. Berjalan dalam perjalanan, terdengar suara pesawat di atas. Anak tersebut bertanya kepada ayahnya, ya, itu apa ya yang di atas sana? Yang mana, nak? Kata si ayah. Yang kecil itu yang terbang. Si ayah menjawab, nah, itu pesawat terbang. Oh, si anak paham bahwa itu pesawat terbang. Namun dalam perjalanan terus mendekati bandara, akhirnya si anak terheran-heran karena bandara yang ribut dengan suara mesin yang sangat kuat, jet dan luar biasa, agak membuat telinga kita tidak nyaman dengan kencangnya, kuatnya suara mesin dari pesawat. Dan dalam kebisingan itu si anak bertanya, ya, ini apa? Sahabat rukun, si ayah dengan tersenyum menyampaikan kepada anaknya, Ananda, yang sekarang kamu lihat itu adalah pesawat terbang. Si anak akhirnya bertanya, ya, tadi yang tinggi kecil, ayah bilang pesawat terbang. Kok kecil? Tapi begitu saya lihat ternyata nggak sama. Padahal ayah juga jawabannya sama. Itu pesawat terbang. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, Ananda duduk dulu. Akhirnya si ayah bercerita kepada anaknya dengan tersenyum menjawab dari keheranan si anak tadi tentang pesawat terbang yang kecil. Kok akhirnya dia lihat besar? Ananda, jawab sang ayah dengan tekun menyimak semua yang keluar
dari lisan ayahnya. Begitu dia mendengarkan dan memahami, ayahandanya mulai berbicara penuh dan menjawab kebingungan si anak tentang besar kecilnya pesawat tadi. Apa kata si ayah? Ananda, yang kita lihat tadi di atas itu kecil adalah pesawat. Yang sama kita lihat sekarang pesawat itu besar. Dan sama-sama pesawat terbang. Tapi mengapa yang di atas kecil? Mengapa yang di sini besar? Dengan santai si ayah menjawab, Ananda, begitulah Allah. Begitulah Rabb kita, Ananda. Kalau kita melihat Rabb kita, melihat Allah dari jauh, maka kita akan melihat Allah seakan kecil sekali. Tapi kalau kita melihat Allah secara dekat, maka saat itu kita akan melihat bahwa sesungguhnya Allah itu maha besar. Masya Allah. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilustrasi cerita ini bisa kita pahami untuk bisa mengangkat ketika iman kita yang kus, ketika iman kita turun, ketika keimanan kita berkurang, kita justru tidak menjadi tercampak, kita masuk ke jurang, tapi kita semakin ke depan, semakin dekatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha segalanya. Seringkali orang menempatkan Allah pada nomor-nomor yang terakhir atau pada nomor-nomor belakang. Padahal ketika kita mendekati Allah, bermohon kepada Allah, karena Allah maha pemberi, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah yang menyehatkan ketika kita sakit. Sebagaimana doa kita, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi, Allah sembuhkan, anta syafi, engkau yang maha penyembuh ya Rabb. La shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru fi jismi saqama. Imsahil ba'sa ya rabban nas, hapuskan, hilangkan penyakit ini ya Allah, sembuhkan, angkat penyakitnya ya Allah. Biyadika syifa, dengan tanganmu ya Allah. La kasyifa ilan, tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan datangnya dari Allah. Mengapa kita tidak memohon kepada Allah ketika kita merasa ada sakit yang kita derita? Kenapa tidak menomorsatukan Allah? Bukankah yang maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita kekhawatiran karena kekurangan, karena kelaparan, karena ketidakadaan, kenapa tidak menomorsatukan Allah? Temui Allah, jumpai Allah, minta sama Allah, merengek sama Allah. Karena Allah maha pemberi rezeki. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa yatamika warzuqna wa anta khairur radiqin. Ketika kita juga dalam kesulitan, kenapa kita tidak menomorsatukan Allah, mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah Allah pembuka dari segala-galanya? Bukankah Allah adalah penyelesai dari masalah kita? Bukankah Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa memberikan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.